Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Statistika C 2025 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Logika Matematika untuk memenuhi tugas pengantar dasar matematika. Dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Mimi Haji Nurhajiza, MPD. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wa'ode Siti Nur Fajrina Sajida dengan NIM 1314625041. Saya Nugroho Fafarezi dengan NIM 1314625062. Saya Reksi Cesar Ronaldo dengan NIM 13146250087. Halo, saya Lalu Ahmad Ramadhani dengan NIM 1314625093. Oke, baik. Langsung saja saya persilahkan kepada rekan saya Anugrah untuk membacakan latar belakang dari hasil diskusi kami. Ya, jadi latar belakang dari materi ini yaitu matematika tidak hanya tentang angka, tetapi juga melibatkan logika sebagai dasar penalaran ilmiah. Salah satu cabangnya yaitu logika matematika yang mempelajari struktur dan hubungan antar pernyataan. Dalam kehidupan sehari-hari, logika matematika ini membantu kita untuk mengevaluasi kebenaran suatu pernyataan, menyusun argumen, dan mengambil keputusan secara rasional. Pemahaman tentang pernyataan, kalimat terbuka, serta proses logika seperti negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan implikasi itu penting banget untuk berpikir kritis dan sistematis. Melalui materi ini, dibahas konsep dasar logika matematika dan penerapannya dalam membangun pola pikir analitis. Bisa di next. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pernyataan dan kalimat terbuka dalam logika matematika? Yang kedua, apa saja jenis pernyataan dan bagaimana cara membedakannya? Yang ketiga, bagaimana bentuk dan nilai kebenaran dari operasi logika matematika seperti negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan converse, inverse, dan kontraposisi dari suatu implikasi? Yang kelima, apa pengertian dari tautologi, kontingensi, dan kontradiksi dalam logika matematika? Apa yang dimaksud dengan ekuivalensi logis, prinsip dualitas, dan implikasi logis? Oke. Bisa di next. Untuk tujuannya, saya persilahkan kepada Reksi Cesar Ronaldo untuk membacakannya. Adapun dari tujuan pembahasan ini, yaitu untuk memahami pengertian pernyataan dan kalimat terbuka dalam logika matematika, untuk mengidentifikasi jenis-jenis pernyataan dan ciri-cirinya, untuk mempelajari bentuk-bentuk operasi logika matematika, serta menentukan nilai kebenarannya, untuk mengetahui cara membentuk converse, inverse, dan kontraposisi dari suatu implikasi, untuk memahami konsep tautologi, kontingensi, dan kontradiksi, dan yang terakhir, untuk memahami makna dari ekuivalensi logis, prinsip dualitas, dan implikasi logis. Oke, kalau begitu langsung saja untuk materi 1-5 saya persilahkan kepada Reksi untuk memaparkannya. Yang pertama ada pernyataan. Pernyataan adalah kalimat deklaratif yang dapat bernilai benar atau salah, tetapi tidak mungkin keduanya sekaligus. Jadi kalimat pernyataan ini memiliki nilai kebenaran yang pasti. Yang pertama ada Indonesia terletak di Asia Tenggara. Itu contoh pernyataan benar. Yang kedua ada 8 adalah bilangan ganjil. Itu contoh pernyataan yang salah. Boleh di next. Selanjutnya ada dua jenis pernyataan. Yang pertama ada pernyataan tunggal, yaitu pernyataan sederhana yang membuat satu fakta yang jelas. Contohnya ujian akhir semester mata kuliah kalkulus dilaksanakan pada hari Senin 22 September 2025. Pernyataan ini disebut tunggal karena menyampaikan satu fakta yang jelas dan spesifik. Yang kedua ada pernyataan majemuk, yaitu pernyataan yang terdiri dari dua pernyataan atau lebih yang dihubungkan dengan kata perangkai logika. Contohnya, setiap pagi ibu memasak nasi goreng atau membeli makanan di warung untuk sarapan. Itu dihubungkan dengan kata atau.
Dan yang kedua ada jika hujan deras turun sejak pagi, maka pertandingan sepak bola antar kelas ditunda. Kalimat ini dihubungkan dengan kata hubung jika maka. Ini selanjutnya ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini bukan suatu pernyataan karena nilai kebenarannya belum dapat ditentukan dan biasanya terdapat variabel. Contohnya, seorang mahasiswa UNJ lulus tepat waktu dengan menyelesaikan semua skripsi dan memenuhi minimal 144 SKS. Kalimat ini merupakan sebuah kalimat terbuka karena subjeknya masih umum, yaitu seorang mahasiswa. Selanjutnya ada operasi logika matematika, yaitu pertama ada perangkai UNER, perangkai logika yang hanya melibatkan satu pernyataan tunggal. Contohnya ada negasi. Negasi ini pernyataan yang bernilai berlawanan dengan pernyataan semula atau bentuk penyakalan dari suatu pernyataan. Contohnya ini ada setiap taman di wilayah Jakarta dilengkapi dengan tempat sampah terpilah untuk plastik, kertas, dan organik. Nah, negasinya ini setiap taman di wilayah Jakarta dilengkapi dengan tempat sampah terpilah untuk plastik, kertas, dan organik. Dan ini di samping ada tabel kebenarannya, yang dimana negasi ini selalu berlawanan dengan pernyataan awalnya. Oke, baik. Untuk 5 materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Anugrah untuk memaparkannya. Ya baik, setelah yang tadi dijelaskan oleh Reksi, yaitu yang pertama ada konjungsi, yaitu pernyataan majemuk dengan kata hubung dan. Nah, nilai kebenaran dari konjungsi ini hanya bernilai benar jika kedua pernyataan tunggal ini bernilai benar. Kalau pernyataan tunggalnya salah satunya ada yang salah atau keduanya salah, maka pernyataan konjungsi tersebut bernilai salah. Contohnya di sini, pernyataan tunggal yang pertama dilambangkan dengan P, contohnya itu Reksi berkuliah di UNJ Rawamangun. Itu bernilai benar. Dan yang Q atau pernyataan tunggal kedua, UNJ Rawamangun terletak di Jakarta Timur. Itu bernilai benar juga. Jadi konjungsinya Reksi berkuliah di UNJ Rawamangun dan UNJ Rawamangun terletak di Jakarta Timur itu bernilai benar. Bisa dilihat sini tabelnya, seperti saya jelaskan tadi, hanya pernyataan tunggal yang bernilai benar-benar, yang konjungsinya itu bernilai benar, sisanya salah semua. Baik, bisa dilanjut. Ya, selanjutnya ada disjungsi, yaitu pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Nah, jadi disjungsi ini nilai kebenarannya itu hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan tunggalnya ini bernilai salah. Jika salah satu pernyataan tunggalnya salah dan pernyataan tunggal yang lainnya benar, itu disjungsinya bernilai benar. Bisa dilihat dari sini, contohnya yaitu yang pernyataan tunggal pertama yang P, jalan kote adalah makanan yang berasal dari Makassar, yaitu pernyataan tersebut bernilai benar. Sedangkan yang Q, jalan kote berasal dari Sumatera, bernilai salah. Maka disjungsinya jalan kote adalah makanan yang berasal dari Makassar atau jalan kote berasal dari Sumatera. Nah, disjungsinya tersebut bernilai benar karena hanya satu yang salah. Bisa dilihat dari tabelnya juga, seperti saya jelaskan tadi ya, hanya yang pernyataan tunggal yang salah-salah yang disjungsinya bernilai salah. Bisa di next. Selanjutnya ada implikasi. Jadi pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata jika maka. Kalau dilihat lambang ini bisa disebutkan lambangnya itu jika P maka Q. Nah, dalam hal ini P pernyataan tunggal pertamanya itu disebut antecedent atau pendahulu, sedangkan yang Q itu disebut konsekuen atau pengikut. Nah, nilai kebenaran dari implikasi ini hanya bernilai salah jika P-nya benar atau antecedentnya benar, tapi konsekuennya salah. Nah, bisa dilihat dari contohnya yang P atau pendahulunya itu yang Q, kampus A UNJ terletak di Jakarta Timur bernilai benar.
maka implikasinya jika hari ini Sabtu, maka kampus A UNJ terletak di Jakarta Timur, itu bernilai benar. Kalau kita lihat dari tabelnya sama juga seperti saya jelaskan tadi ya, hanya yang benar salah atau yang P-nya benar dan Q-nya salah yang implikasinya bernilai salah, sisanya benar semua. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada negasi suatu implikasi. Jadi seperti yang kita ketahui, negasi itu adalah sebuah penyangkalan, di mana yang tadinya pernyataan tersebut benar dinegasikan pernyataannya menjadi salah. Sama juga ketika implikasi dinegasikan. Jika implikasi yang tadinya benar ini bernilai benar, jika dinegasikan maka jadi bernilai salah. Begitupun sebaliknya. Nah, negasi implikasi ini itu ada dua, karena negasi implikasi ini ekuivalen dengan P konjungsi negasi Q. Pernyataan P konjungsi dengan negasi pernyataan Q. Nah, bisa kita lihat contohnya. Yang pertama implikasinya dulu. Jika saya minum obat secara teratur, maka saya akan sembuh dari sakit. Itu bernilai benar, berarti negasinya harus bernilai salah. Jadi negasi implikasinya itu tidak benar bahwa jika saya minum obat secara teratur, maka saya akan sembuh dari sakit. Nah, yang ekuivalennya, saya tidak minum obat secara teratur dan saya tidak sembuh dari sakit. Bisa kita lihat di tabel kebenarannya, di mana nilai kebenaran negasi implikasi ini kebalikan dari nilai kebenaran implikasinya. Dan negasi implikasi ini ekuivalen dengan pernyataan P konjungsi dengan pernyataan negasi Q. Bisa di next. Ya, selanjutnya dan terakhir yang akan saya sampaikan yaitu converse. Itu pernyataan majemuk baru yang dibentuk dari pernyataan implikasi. Contohnya, jika kamu minum obat secara teratur, maka kamu akan sembuh dari sakit. Itu merupakan implikasi. Dan converse-nya yaitu jika kamu sembuh dari sakit, maka kamu minum obat dengan teratur. Nah, itu jadi diimplikasikan terdapat dua pernyataan tunggal P dan pernyataan tunggal Q. Itu hanya tinggal dibalik dan jadilah converse. Ya. Itu saja dari penyampaian saya. Baik, terima kasih. Untuk 4 materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Lalu untuk memaparkannya. Baik, selanjutnya di sini ada inverse. Inverse adalah kebalikannya. Ia menyangkal kedua sisi implikasi. Jadi jika P maka Q, inverse-nya adalah jika bukan P maka bukan Q. Mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan jika saya menekan saklar lampu, maka lampu akan menyala. Implikasinya jika saya menekan saklar lampu P, maka lampu akan menyala Q. Inverse-nya jika saya tidak menekan saklar lampu negasi P, maka lampu tidak akan menyala negasi Q. Oke, next di sini ada kontrapositif. Kontraposisi atau kontrapositif dibentuk dengan cara menukar posisi dan menegasikan kedua bagian pernyataan. Dari jika P maka Q, kontraposisinya menjadi jika bukan Q maka bukan P. Mari kita kembali ke analogi lampu. Implikasi, jika saya menekan saklar lampu, maka lampu akan menyala. Kontraposisinya, jika lampu tidak menyala, maka saya tidak menekan saklar lampu. Selanjutnya biimplikasi. Jadi biimplikasi itu pernyataan majemuk yang menghubungkan dua pernyataan P dan Q dengan hubungan jika dan hanya jika. Pernyataan ini menyatakan bahwa P benar jika dan hanya jika Q benar. Ini adalah hubungan yang bersifat dua arah dan saling bergantung. Jika dianalogi ke pernyataan P gembok terbuka dan Q kunci yang benar digunakan, implikasinya adalah gembok terbuka jika dan hanya jika kunci yang benar digunakan. Ini menyiratkan dua hal sekaligus. Jika gembok terbuka, maka kunci yang benar telah digunakan. Jika kunci yang benar digunakan, maka gembok akan terbuka. Maka
Jika dua pernyataan ini benar, harus gembok terbuka dan kunci yang benar telah digunakan. Jika kedua pernyataan ini salah, gembok tidak terbuka dan kunci yang benar tidak digunakan. Next, negasi dari implikasi. Jadi negasi dari implikasi adalah kebalikan dari hubungan timbal balik. Nah, negasi ini terjadi ketika ketidaksesuaian antara kedua pernyataan. Singkatnya, negasi biimplikasi benar ketika salah satu pernyataan benar tetapi yang lain salah. Simbol untuk negasi biimplikasi adalah negasi P jika dan hanya jika Q. Secara logika, pernyataan ini ekuivalen dengan P dan negasi Q atau negasi P dan Q. Yang pertama, P benar dan Q salah. Ini berarti kondisi pertama terpenuhi tetapi kondisi kedua tidak. Dalam analogi gembok, gembok terbuka padahal kunci yang benar tidak digunakan. Ini adalah situasi yang aneh dan tidak ideal. Yang kedua, P salah, Q benar. Berarti kondisi ini yang pertama tidak terpenuhi tapi yang kedua terpenuhi. Dalam analogi gembok, gembok tidak terbuka padahal kunci yang benar digunakan. Oke, baik, terima kasih lalu atas pemaparannya. Untuk poin selanjutnya, saya sendiri yang akan memaparkannya. Saat ini kita masuk ke poin 17, yaitu tautologi, kontingensi, dan kontradiksi. Yang pertama yaitu tautologi. Tautologi ini suatu pernyataan majemuk yang nilainya selalu benar untuk setiap nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan tunggalnya. Jadi dia itu punya ciri-ciri. Yang pertama, kalau diuji lewat tabel kebenaran, dia itu selalu menghasilkan kesimpulan B atau benar. Dia itu nggak pernah salah di kondisi apapun. Nah, tautologi ini berguna dalam logika matematika, pemrograman, dan filsafat logika untuk menyusun argumen yang kuat, karena dia kesimpulannya selalu bernilai benar. Kemudian, yang kedua ada namanya kontingensi. Kontingensi ini suatu pernyataan majemuk yang dapat bernilai benar atau salah, tergantung dari nilai kebenaran pernyataan tunggal penyusunnya. Jadi dia masih bergantung kepada pernyataan tunggal yang menyusun kalimat itu sendiri. Ciri-cirinya yang pertama, jika diuji di tabel kebenaran, yaitu belum tidak konsisten B ataupun S, tapi masih beragam, bisa berupa B, bisa juga kesimpulannya berupa S, atau bisa saja benar, bisa saja salah. Kemudian kontingensi ini dia biasanya dijadikan acuan dalam membuat pernyataan kondisional yang bergantung pada input variabel. Jadi kontingensi ini sendiri itu penting dalam logika matematika, AI, dan algoritma komputer. Kemudian ada kontradiksi. Kontradiksi ini pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah. Kalau tautologi tadi selalu bernilai benar, nah kontradiksi ini dia selalu bernilai salah. Tergantung lagi dari kebenaran pernyataan tunggalnya. Nah, ciri-cirinya itu dia kalau diuji lewat tabel kebenaran, kolom terakhirnya atau kesimpulannya itu selalu bernilai S atau salah. Nah, dia ini nggak pernah benar, dia selalu dalam kondisi apapun dia itu selalu bernilai salah. Nah, dalam matematika dan ilmu komputer, kontradiksi ini digunakan untuk mengecek apakah suatu sistem atau teori logika konsisten atau tidak. Nah, sistem yang menghasilkan kontradiksi ini bakal dianggap tidak konsisten dan nantinya akan diperbaiki. Oke, lanjut kepada contoh dari tautologi, kontingensi, dan kontradiksi. Nah, yang pertama ada contoh dari tautologi. Di sini saya menuliskan satu kalimat, yaitu jika saya belajar dan saya mengerjakan PR atau membaca buku, maka saya belajar atau membaca buku. Nah, dalam bahasa kalimat logika matematikanya, yaitu P dan dalam kurung Q atau R. Jika P dan dalam kurung Q atau R, maka P atau R. Nah, dari pernyataan tersebut, kita tuh jadinya punya 3 variabel. Yang pertama ada P, yaitu saya belajar, Q saya mengerjakan PR, dan R saya membaca buku. Nah, untuk membuat tabel kebenaran itu kita ditentukan oleh kombinasi dari nilai kebenarannya sendiri. Karena di sini kita memiliki 3 variabel, maka tinggal 2 dipangkatkan 3, yaitu sama dengan 8. Sebanyak itulah baris tabel kebenaran yang akan kita buat. Di sebelah kanan
Di sebelah kanan PowerPoint ini dapat dilihat gambar tabel kebenarannya. Di situ kita sudah mencari P, Q, R, Q atau R, P dan Q atau R, P atau R, dan yang nantinya kesimpulannya yaitu jika P dan Q atau R, maka P atau R. Nah, dari kesimpulan tersebut dapat dilihat bahwa semua kesimpulannya bernilai B atau benar. Maka dari itu, kalimat yang saya buat ini dapat terbukti bahwa sebagai tautologi, karena setiap hasilnya itu dari tabel kebenaran menunjukkan B, atau kalimat tersebut itu selalu bernilai benar apapun kondisinya. Kemudian yang kedua ada contoh dari kontingensi. Saya belajar hari ini dan saya tidak pergi keluar, atau jika saya mendapat tugas maka saya belajar hari ini, dan jika saya tidak mendapat tugas sambil pergi keluar. Dalam logika matematikanya dapat dilihat P dan negasi Q atau R, atau jika R maka P, dan negasi R dan Q. Dari pernyataan tersebut kita juga mempunyai 3 variabel, yaitu P saya belajar hari ini, Q saya pergi keluar, dan R saya mendapat tugas. Dari total kombinasinya juga masih sama, yaitu 8, dan tabel kebenarannya dapat dilihat di sebelah kanan PowerPoint. Nah, di sini kan sama seperti tadi kita juga sudah mencari komponen-komponen dari kalimat tunggalnya atau kalimat penyusunnya. Ada P, ada Q, ada R, negasi Q, seperti yang dapat dilihat pada tabel, dan yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang berupa P dan negasi Q, atau jika R maka P, dan negasi R dan Q. Nah, dari kesimpulan tersebut kan di tabel masih ada yang S dan ada yang B. Nah, seperti itulah kontingensi, yaitu belum hasilnya belum tentu S semua atau B semua, yang berarti kalimat yang saya buat ini termasuk kontingensi karena hasil dari tabel kebenarannya itu tidak konsisten, yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut bisa saja bernilai salah atau benar. Kemudian lanjut kontradiksi. Kalimatnya, jika hari ini hujan atau saya membawa payung, dan jika hari ini tidak hujan, maka saya memakai jas hujan, tetapi saya tidak membawa payung dan saya tidak memakai jas hujan. Dalam bahasa logika matematikanya kan P atau Q, dan negasi jika P maka R, dan negasi Q atau R. Dari pernyataan tersebut kita juga punya 3 variabel masih sama, yaitu yang P ada hari ini hujan, Q saya membawa payung, dan R saya memakai jas hujan. Untuk jumlahnya atau kombinasi nilai kebenarannya juga masih sama, yaitu sebanyak 8. Nah, di sebelah kanan PowerPoint dapat dilihat tabel kebenaran yang sudah saya buat. Di situ juga saya sudah mencantumkan semua masing-masing komponen dari pernyataan tunggalnya, dan yang nantinya ujung-ujungnya atau kesimpulannya akan menghasilkan semuanya itu salah, atau kalimat penyusun tunggal yang sudah digabungkan itu semua memiliki kesimpulan S atau salah. Nah, jadi kalimat yang saya buat ini dapat dibuktikan bahwa kalimat tersebut adalah kontradiksi karena yaitu tadi tabelnya semuanya menunjukkan S, yang berarti kalimat tersebut selalu bernilai salah. Oke, lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu ekuivalensi logis. Nah, ekuivalensi logis. Jadi dua proposisi atau dua kalimat A dan B itu dianggap ekuivalen, atau yang biasanya dilambangkan dengan A, huruf kecil E, B, atau juga bisa seperti yang pada PPT ini, A garis 3B, jika keduanya itu memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi dua pernyataan bisa saja berbeda bentuknya, tetapi berarti sama secara logika. Nah, contohnya, jika saya belajar maka saya lulus, jika P maka Q. Kalimat kedua, saya tidak belajar atau saya lulus, negasi P atau Q. Kedua kalimat tersebut bernilai sama atau ekuivalen. Seperti itu. Dan di bawah PowerPoint ini dapat dilihat tabel kebenarannya, yang menunjukkan di situ kan ada komponen kalimat tunggal, ada P, ada Q, kemudian ada saya buatkan seperti kayak negasi P. Nah, jika digabungkan negasi P atau Q,
dan dibandingkan dengan jika P maka Q itu hasilnya akan sama, yaitu BSBB. Nah, itulah berarti negasi P atau Q, dan jika P maka Q itu berarti ekuivalen karena hasilnya sama, benar salah benar-benar itu. Kemudian ada prinsip dualitas. Jadi dari suatu rumus logika, ya biasanya itu berupa tautologi, dan yang kebanyakan digunakan memang tautologi karena dia itu menggunakan operasi logika dan atau serta proposisi-proposisi elementer beserta negasinya. Kita bisa membuat rumus baru juga yang kalimat yang benar dengan menukar setiap tombol dan menjadi atau menukar tombol atau menjadi dan mengganti setiap proposisinya dengan negasinya. Jadi kalau ada satu kalimat memiliki kata konjungsi atau dan, itu diganti menjadi atau. Kalimat dualnya agar kalimat dualnya dapat ditemukan. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Satu kalimat berupa yaitu saya belajar atau mengerjakan tugas dan saya tidur. Nah, P-nya kan saya belajar, Q-nya saya mengerjakan tugas, R-nya saya tidur. Nah, cara membuat kalimat dualnya itu kita harus mengikuti prinsip dualitas. Jadi kita tukar semua kata dan dengan kata atau dan menukar kata atau dengan kata dan. Maka dari itu diperoleh kalimat saya tidak belajar atau tidak mengerjakan tugas atau saya tidak tidur. Nah, dapat dilihat kan kalimat pertama kan saya belajar. Nah, kalimat keduanya itu atau kalimat dualnya itu saya tidak belajar. Pokoknya itu sudah dinegasikan. Kemudian kata yang saya belajar atau mengerjakan tugas. Nah, di kalimat dualnya saya tidak belajar atau tidak mengerjakan tugas. Seperti itu. Kemudian materi terakhir ada implikasi logis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu berupa implikasi. Ini cuma untuk meluaskan penjelasannya saja. Jadi di implikasi logis ini ada 3 syarat, yaitu negasi P atau Q itu tautologi, P dan negasi Q itu kontradiksi, dan jika P maka Q adalah tautologi. Nah, suatu proporsi P membawakan secara logis proporsi Q jika dan hanya jika salah satu dari ketiga syarat di atas dipenuhi. Untuk itu kita tulis jika P maka Q. Contohnya sebagai berikut. P-nya kan X lebih dari 10, Q-nya X lebih dari 5. Nah, jadi dari pernyataan tersebut mungkin sudah dapat terlihat bahwa jika P maka Q-nya, ya Q-nya itu cuma mengikuti dari P-nya. Jika P-nya benar, ya maka Q-nya juga pasti benar. Tapi jika P-nya salah, maka Q-nya juga sudah pasti salah. Dan tidak mungkin atau mustahil dalam implikasi logis ini, P-nya benar dan Q-nya salah, itu mustahil. Karena komponen dari kalimat Q-nya itu selalu mengikuti nilai kebenaran dari P itu sendiri. Nah, di sini kan sudah dapat dilihat jelas ya. Jika X lebih dari 10, ya otomatis X juga lebih dari 5. Jadi, jika P maka Q itu implikasi logis yang sah atau tautologi. Oke, baik. Itu saja mungkin pemaparan materi dari saya. Mungkin kesimpulan yang dapat diambil dari materi kami hari ini, yaitu logika matematika ini merupakan dasar penting dalam berpikir sistematis dan kritis. Dengan memahami pernyataan dan kalimat terbuka, kita tuh dapat menentukan nilai kebenaran suatu kalimat. Operasi logika seperti negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi memungkinkan penyusunan pernyataan majemuk yang kompleks. Konsep converse, inverse, kontrapositif, serta tautologi, kontradiksi, dan kontingensi itu membantu kita untuk mengevaluasi validitas argumen logis. Pemahaman terhadap ekuivalensi logis, prinsip dualitas, dan implikasi logis itu tuh dapat memperkuat kemampuan dalam menganalisis dan menyusun argumen secara tepat. Dengan menguasai konsep-konsep ini, kita dapat berpikir lebih logis dan efektif, baik dalam matematika maupun kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.